Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Erlinda Murti dengan NIM 1240 103 105 0099. Saat ini saya sedang menempuh studi S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada mata kuliah Apresiasi dan Ekspresi Sastra Indonesia di semester 3 ini, saya akan mereview sebuah buku kumpulan puisi karyanya Taufik Ismail, teman-teman. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa sih yang akan kita bahas atau kita review nih? Tanpa lama-lama, langsung saja kita review. Check it out. Jadi kita akan mereview buku kumpulan puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia karyanya Taufik Ismail. Sebagian orang tentunya sudah tidak asing dengan sosok Taufik Ismail. Nah, bagi yang belum tahu sosok Taufik Ismail ini siapa, pernah membaca di media sosial lain, atau pernah membaca karya sastra beliau. Sebelum kita masuk ke review, kita akan mengulik sedikit profil dari Taufik Ismail. Yuk kita ulik. Oke, jadi Taufik Ismail ini adalah seorang penyair sastrawan pada angkatan 66 yang lahir di Bukit Tinggi pada 26 Juni 1935, teman-teman, yang dibesarkan di Pekalongan. Beliau menempuh pendidikan terakhirnya di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Indonesia atau sekarang diganti dengan nama Institut Pertanian Bogor yang biasa kita kenal IPB University pada tahun 1957 hingga 1963 sampai memperoleh gelar dokter hewan. Beliau juga pernah menempuh pendidikan non-gelarnya di School of Letters International Writing Program University of Iowa pada tahun 1971 hingga 1972 dan 1991 hingga 1992. Pada tahun 1993, Taufik Ismail juga belajar di Mesir pada Faculty of Language and Literature America University in Cairo. Pada angkatan 66 ini, Taufik Ismail dikenal sebagai penyair pejuang yang menunjukkan keberpihakannya kepada suara rakyat melalui karya-karyanya yang banyak mengkritik soal isu sosial dan politik pada masa pergolakan bangsa Indonesia pada tahun 1960. Dia tidak hanya menulis sebagai penyair saja, tetapi juga sebagai saksi sejarah yang mencatat luka-luka bangsa Indonesia pada tahun ia menulis karya-karyanya. Di bagian cover ini saya langsung tertuju kepada sebuah tumpukan benda yang dimana itu seperti arang yang terbakar atau masih ada api yang menggejolak yang menandakan atau simbolisnya yaitu sebagai api kerusakan, krisis moral, atau semangat yang menyala sebagai gugatan sosial. Simbol kebakaran ini juga sangat relevan untuk puisi-puisi protes sosial, kritik sosial, karena apinya sendiri itu melambangkan kehancuran sekaligus transformasi. Dari tingkat daya tarik cover untuk pembaca karya sastra atau puisi, terutama yang tertarik pada kritik sosial, ini cukup menarik. Tetapi untuk pembaca awam, ilustrasi api lalu warna gelap yang memungkinkan agak terasa berat atau muram yang memberikan kesan buku protes daripada buku hiburan. Nah, yang akan saya review puisinya di buku ini itu ada dua. Yang pertama, puisi 12 Mei 1998. Ia menumpahkan rasa duka, amarah, dan penuh penghormatan kepada generasi muda yang berani menegakkan keadilan. Puisi ini lahir dari peristiwa tragis penembakan mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang menandai langkah awal runtuhnya rezim Orde Baru dan menjadi simbol lahirnya era reformasi di Indonesia.
Larik-larik dalam puisinya menghadirkan suasana berkabung yang mendalam, namun di balik kesedihannya itu tersimpan semangat perjuangan yang tidak padam. Taufik Ismail menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, namun syarat makna. Ia tidak main-main dengan metafora yang rumit, melainkan memilih kata-kata yang langsung menembus kesadaran moral pada pembacanya. Dalam puisi ini, penyair menyoroti sebagai mahasiswa yang penuh keberanian sebagai representasi nurani bangsa. Mereka yang gugur bukan hanya korban kekerasan negara, tetapi juga simbol pengorbanan bagi lahirnya kebebasan dan demokrasi. Di puisinya, Taufik Ismail menyampaikan pesan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran selalu menuntut keberanian dan pengorbanan. Setiap darah yang tertumpah di tanah kampus menjadi saksi bahwa bangsa ini pernah diperjuangkan oleh anak-anak mudanya yang idealis dan tulus. Dengan nada yang lirih namun tegas, Taufik mengajak pembaca untuk mengenang mereka bukan sekedar dengan air mata saja, tetapi dengan kesadaran moral bahwa keadilan harus ditegakkan. Dilihat dari segi bahasa dan gaya, Taufik Ismail ini menampilkan ciri khasnya seperti bahasa puitis yang komunikatif, retoris, dan syarat emosi. Ia memanfaatkan repetisi dan irama yang mengalir untuk menegaskan pesan moral dalam puisinya. Setiap larik terasa seperti doa dan seruan yang menggetarkan hati. Nada duka yang dominan tidak menjadikan puisi ini menjadi muram, melainkan menjadi heroik karena di balik kesedihannya itu terdapat kekuatan harapan terhadap perubahan bangsa. Kalau kita lihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam puisi 12 Mei 1998 ini sangat relevan dengan semangat reformasi, yaitu ada nilai kemanusiaan, keadilan, nasionalisme, dan moralitas. Penyair mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya, termasuk para mahasiswa yang gugur memperjuangkan kebenarannya. Dengan menulis puisi ini, Taufik Ismail tidak hanya menciptakan karya sastra saja, tetapi juga menulis sejarah dalam bentuk yang indah dan menyentuh. Puisi 12 Mei 1998 dengan demikian yaitu menjadi bukti bahwa sastra memiliki kekuatan untuk merekam dan memaknai peristiwa sejarah melalui larik-lariknya yang penuh empati dan semangat kebangsaan. Taufik Ismail juga menunjukkan bahwa penyair bukan hanya sekedar pengamat, melainkan juga pejuang kata yang berpihak kepada kebenaran. Karya ini bukan hanya puisi duka, tetapi juga ada nyanyian harapan bagi bangsa Indonesia agar terus mengingat, menghargai, dan melanjutkan cita-citanya dari pahlawan reformasi. Seperti itu, teman-teman. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai puisi 12 Mei 1998, nah sekarang kita akan mengulik atau mereview dari puisinya Air Kopi Menyiram Hutan. Jadi puisi Air Kopi Menyiram Hutan salah satu karya yang tajam dalam menyindir sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap bencana lingkungan di Indonesia. Puisi ini termasuk dalam kumpulan Malu Aku Menjadi Orang Indonesia, yang secara umum itu berisi kritik sosial dan moral terhadap perilaku bangsa Indonesia. Dengan gaya bahasanya yang sederhana dan realistik, Taufik Ismail berhasil menggambarkan paradoks kehidupan modern seperti di tengah tragedi besar seperti kebakaran hutan yang melanda jutaan hektar, masyarakat justru tenggelam dalam rutinitas keseharian yang dangkal dan penuh kesibukan. Puisi ini dibuka dengan baris yang langsung mengunggah kesadaran para pembacanya, yaitu 3 juta hektar halaman surat kabar telah dirayapi api. Melalui baris ini, penyair menampilkan fakta mengerikan kebakaran hutan seluas 3 juta hektar
yang hanya menjadi berita kecil di halaman surat kabar. Dan kontras yang kuat, Taufik Ismail memperlihatkan betapa besarnya bencana yang terjadi, namun betapa kecil perhatian yang diberikan oleh masyarakat. Angka 3 juta hektar itu menjadi simbol dari besarnya kerusakan, sedangkan halaman surat kabar melambangkan cara manusia modern menanggapi tragedi, yaitu sekedar membaca tanpa berempati. Dalam bait-bait selanjutnya juga Taufik Ismail menghadirkan potret kesehariannya kelas menengah di perkotaan, yaitu ada ditaruh di meja makan, ditengok secara sembilan, dasi tengah diluruskan, rambut istri kekusutan, 4 anak berseliweran. Adegan ini menggambarkan rutinitas pagi sebuah keluarga yang sedang bersiap menghadapi aktivitas hariannya. Koran berisi berita kebakaran hutan hanya dibaca secara sembilan, tanpa perhatian yang sungguh-sungguh. Di sini juga penyair menyindir mentalitas abai masyarakat kota yang lebih sibuk mengurusi kenyamanan pribadi aja daripada peduli terhadap penderitaan dan kerusakan alam di sekitarnya. Ada klimaks puisi ini juga yang muncul ketika penyair menulis, ketika tangan bersilangan, kopi tumpah di bacaan, menyiram 3 juta hektar koran. Nah, pada bagian yang sudah saya bacakan tadi itu menjadi metafora yang paling tajam dalam puisi. Tumpahan kopi di atas koran yang memuat berita kebakaran hutan menjadi simbol ironi, yaitu air kopi yang tumpah seolah-olah menyiram hutan yang kebakar. Tetapi justru tentu saja hanya di atas kertas, bukan di dunia nyata. Taufik Ismail dengan cerdas mengungkapkan secara acuh masyarakat tragedi besar dianggap kecil, hanya tersentuh oleh tumpahan kopi pagi. Lanjut lagi, kritik ini diarahkan pada kita semua yang sering kali merasa tahu tentang bencana tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mencegah atau menolong. Secara tematik, puisi Air Kopi Menyiram Hutan berisi kritik sosial dan ekologis. Penyair menunjukkan ironi besar masyarakat yang hidup nyaman di perkotaan tidak merasakan akibat langsung dari kerusakan alam, sehingga kehilangan kepekaan sosial dan moral. Taufik Ismail juga mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna empati dan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Ia juga sempat menyinggung tentang peran media massa yang kadang hanya menampilkan berita penting secara dangkal tanpa membangun kesadaran publik. Dari segi struktur batin, tema puisi ini adalah ketidakpedulian manusia terhadap bencana lingkungan. Perasaan yang muncul ialah keprihatinan dan sindiran halus terhadap perilaku. Perilaku yang dituju yaitu konsumtif masyarakat. Nada penyair bersifat satiris, reflektif, sedangkan amanatnya sangat jelas. Manusia harus belajar peduli, sadar, dan bertanggung jawab terhadap alam. Sementara itu, struktur fisik puisi ini menunjukkan kekhasan gaya Taufik Ismail. Ya, bahasanya sangat lugas, tanpa kata-kata puitis yang berlebihan, namun syarat makna simbolik. Repetisi enjambenen, pengalaman baris, dan irama yang cepat memperkuat kesan bahwa kejadian ini adalah rutinitas yang berulang. Dan di sanalah letak kritik penyair terhadap kebiasaan yang sebenarnya tidak pantas atau harus dianggap wajar gitu. Pada baris puisi ini juga ada koran basah dilipat 4, keranjang plastik anyaman, tempat dia dibungkam, tepat pagi itu jam 7:30. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi itu menegaskan kembali ironi kehidupan modern. Berita tentang 3 juta hektar hutan terbakar akhirnya hanya berakhir di tempat sampah, dilupakan begitu saja.
Dengan gaya realistis yang getir, penyair menegur kita, yaitu bahwa kepekaan sosial dan kepedulian lingkungan telah lenyap di tengah kenyamanan hidup. Oke, segitu dulu dari review puisi yang sudah saya review ya teman-teman. Mungkin segitu dulu yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.